Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwa adalah keselamatan dan bahtera kemenangan. Seorang yang cerdik adalah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, suatu fenomena di akhir-akhir ini, seorang muslim menghadapi banyak cobaan dan tantangan, yaitu godaan dunia. Gonjangan jiwa juga gencarnya berbagai pemikiran menyimpang dan berbagai ujian lainnya. Itu semua tak jarang membuat jiwa muslim menjadi goncang, ketahanan iman menjadi terkikis, jurang nafsu semakin dalam, syubhat dan keraguan pun semakin menjadi-jadi. Dan itu adalah ancaman yang cukup serius yang harus ditanggulangi. Orang yang tadinya giat beramal kadang menjadi hilang semangatnya. Yang dulunya terlihat taat kadang pun menjadi lesu. Derasnya pucuk rayu dunia dan semakin larisnya pemikiran menyesatkan semakin membuat seorang mudah goyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir surat yang ke-35 ayat 5, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala tanghurunnakumul hayatud dunya wala yanghurunnakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-sekali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, bahkan godaan-godaan ini pun bisa saja membayangi orang-orang yang tampaknya baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, wa inna rajula ay'amalu bi'ami ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira' aw dhira'aini fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh seseorang benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 atau 2 hasta. Lalu catatan takdir pun mendahulinya, sehingga dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Riwayat Bukhari. Saudaraku, maka sangat mengenaskan dan mengerikan jaraknya dengan surga tinggal sehasta. Namun akhirnya dia pun beramal dengan amalan neraka. Ini karena amalan itu dilihat dari akhir pungkasannya. Dalam diri seorang tersebut terdapat penyakit yang tersembunyi, bukan penyakit jasmani, namun penyakit menyangkut hatinya, dan itu membuatnya terpuruk di akhir hayatnya. Padahal saat itu adalah waktu di mana ia paling membutuhkan imannya. Kalau dalam hatinya tidak ada penyakit yang mengkhianati imannya, Allah pun tidak mengembalikan imannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, su'ul khatimah itu
tidaklah menimpa orang yang zahirnya istiqomah dan hatinya soleh. Belum pernah kita dengar dan mengetahui hal seperti ini. Alhamdulillah. Su'ul khatimah itu tidak lain adalah bagi orang yang pola akalnya rusak atau yang terus menerus melakukan dosa besar dan lancang menerjangnya. Bisa saja hal-hal itu mendominasi dirinya sehingga kematian pun datang menjemput sebelum sempat bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan kepada umat ini, memperingatkan kepada mereka jangan sampai imannya terpuruk yang menyebabkan dirinya melenceng sesat dari agama. An Syahri bin Khawsyab qala qultu li ummi Salamata ya ummal mukminin kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Syahr bin Hausyab, beliau berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah, wahai ummul mukminin, doa apakah yang sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala engkau berada di sisinya? Idza kana indaka qalat, maka Ummu Salamah berkata, kana aksuru du'ai ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dinik. Maka Ummu Salamah menjawab, kebanyakan doa beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Qalat, lalu Ummu Salamah berkata, fakhultu ya Rasulullah, maka Ummu Salamah berkata, aku bertanya ya Rasulullah, ma aktsara du'aka ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Qala ya Ummu Salamah innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi faman syaa qama wa man syaa azyaqa. Ya, seringnya engkau membacakan doa ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dini. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam pun melainkan hatinya ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Bila Allah mau, dia teguhkan yang dia kehendaki. Bila Allah berkehendak, dia sesatkan yang dia kehendaki. Summa Mu'adz, kemudian Mu'adz yaitu salah seorang perawi hadis, lalu beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu Mu'adz membacakan satu ayat dalam surat Al-Imran ayat 8, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha memberi. Saudaraku yang Allah muliakan, teguh di atas kebenaran merupakan sumber kekuatan yang selalu terbarukan. Bahkan itu adalah benteng yang menjaga seorang dari jatuh dalam jurang keterburukan dan kesesatan. Bila telah banyak muncul kerusakan dalam kehidupan, maka seorang muslim lebih perlu lagi untuk tegar di atas agama dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, juga membentengi diri dari syubhat yang menghadang, juga nafsu yang mengengkang. Keteguhan agama adalah benteng yang harus senantiasa dipegang setiap hamba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tegarkan kita di atas jalannya sehingga kita bisa meraih ridhonya.
Saudaraku, agar seorang muslim bisa tegar di atas jalan Allah, maka dia pun perlu meniti jalan dan cara untuk merealisasikan. Di antaranya, pertama, Al-Quran adalah wasilah pertama untuk tegar di jalan Allah. Ketika seorang muslim mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Quran dengan segenap jiwa dan perasaan, dengan keyakinan ucapan dan amalannya, dengan mempelajari dan mengajarkan tilawah dan mentadabburinya, maka itu akan menjaga dirinya dan akan membawa pada ketegaran. Yang kedua, ilmu yang disertai keikhlasan, yang dijadikan sebagai jalan untuk takwa kepada Allah. Karena ilmu yang didasari keikhlasan akan membuat hamba bertakwa dan takut kepada Allah. Bukankah yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu? Yang ketiga, doa, memohon agar Allah selalu menjaganya dan berdoa agar ditegarkan dalam agamanya, seperti dalam doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tegarkanlah hatiku di atas agama. Yang keempat, banyak beramal soleh, karena seorang yang beriman dan beramal soleh, maka dengan iman tersebut Allah pun akan menunjuki, maksudnya Allah akan menunjuki mereka pada jalan yang lurus. Yang kelima, mentadabburi kisah-kisah para nabi untuk meladani mereka. Allah menegaskan bahwa kisah-kisah para rasul akan meneguhkan hati. Yang keenam, berperilaku dengan akhlak baik yang akan menopang sikap ketegaran, dan akhlak yang paling ampuh untuk tegar adalah kesabaran, karena pemberian yang paling baik dan paling luas adalah kesabaran. Seperti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena kesudahan kalian adalah surga. Yang ketujuh, menjauhi hal-hal yang menjadi sumber fitnah yang merusak agama, menjauhi forum-forum yang menjajakan syahwat dan hal-hal yang merusak agama. Yang terakhir, yang kedelapan, adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh bila dirasa ada futur atau lemah gairah agamanya, maka mereka pun akan segera membimbing dan menguatkannya untuk memupuk nilai-nilai keimanan dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita menuju agama yang benar dan teguh di atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.